Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli siddiqi wal wafa. Nahmaduhu subhanahu ala jaziri in'amihi haqqa hamdih wa nashkuruhu subhanahu ala ghaziri fadlihi haqqa syukrih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa barik lana fima 'allamtana wa zidna ilman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Hadirin Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah. Kumaha ramah sadayana? Alhamdulillah, luar biasa. Terus Allahu akbar. Masyaallah. Kedah sambil ngeteh cigana ya mah ya. Pas hujan kieu mah ya. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini kita bisa hadir kembali dalam tempat yang terbaik, yaitu di rumah Allah, di hari yang terbaik, hari Jumat ya, dan juga di majelis yang terbaik, yaitu adalah majelis ilmu. Sama-sama kita akan mengkaji tadabbur ya, tafsir Al-Qur'an di surah-surah yang pendek, di juz amma, juz yang terakhir, juz 30, dan kita akan masuk kepada surah An-Nasr, surah An-Nasr ya, surah An-Nasr, surat yang ke-111 ya atau 110. Boleh dibuka, silakan, yang ada Quran kita baca bareng-bareng, kita tadabbur bareng-bareng insyaallah. Atau sudah di luar kepala semua ya? Insyaallah di luar kepala. Baik, kita baca bareng-bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Baik, ini surah An-Nasr. Kita siap akan membahas dan mentadaburi, menyelami kandungan makna dari surah An-Nasr. Surat yang ke-110, hanya 3 ayat saja isinya, tapi kandungannya sangat-sangat mendalam. Kita baca dulu maknanya per lafaz ya, sambil latihan. Idza, apabila, jaa, telah datang, nasrullahi, pertolongan Allah, wa, dan al-fathu, kemenangan, wa ra'aita, wa, dan ra'aita, engkau melihat, an-nasa, manusia, yadkhuluna, mereka masuk, fi dinillahi, kepada agamanya Allah, afwaja, apa artinya? Berbondong-bondong. Fasabbih, maka bertasbihlah, bihamdi rabbik, dengan memuji Rabbmu, wastaghfir, dan mintalah ampun, engkau kepadanya, innahu, sesungguhnya ia, yakni Allah, kana, adalah ia, yakni Allah, tawwaba, maha penerima taubat. Bisa diulang? Bismillah, coba ya. Idza, apabila, jaa,
telah datang. Nasrullahi, pertolongan Allah. Wal fathu, dan kemenangan. Wa artinya apa? Dan. Kalau wawa, dan. Jadi ibu wawa berarti ibu yang suka dan. Ada ibu wawa di sini? Enggak ada. Lagi dan berarti. Ya, wal fathu, dan kemenangan. Wa ra'aita, wa dan. Ra'aita dikata ra'a yara. Ra'aita kamu, dan kamu atau engkau telah melihat. An-nasa, ya, yaitu manusia, yakni orang-orang. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna, dikata dakhala yadkhulu, tambahi wawu nun menjadi untuk jamak, untuk mereka. Yadkhuluna, mereka masuk fi dinillah, dalam agama Allah. Din artinya apa? Agama. Din artinya agama. Juga ada arti din adalah apa? Pembalasan. Makanya yaumuddin artinya apa? Hari pembalasan. Kalau di sini dinnya bukan pembalasan, tapi maknanya adalah agama. Ya. Fi dinillahi, dalam agamanya Allah. Yani agama apa? Islam. Afwaja, secara berbondong-bondong. Ayat ketiganya, fasabbih, maka bertasbihlah engkau, ya, bihamdi rabbika, dengan memuji Rabbmu. Wastaghfirhu, kalau dibaca secara wasal, wastaghfirhu, kalau dibaca secara wasal. Dan beristighfarlah engkau, mohonlah engkau ampunan kepadanya, yakni kepada Allah. Innahu, sesungguhnya ia, yakni Allah, kana adalah ia, yakni Allah, tawwaba, maha penerima taubat. Insyaallah nanti bahan materi ini apa saya sudah siapkan, nanti bisa dibagi, tapi tadi lagi difotokopi dulu. Mudah-mudahan nanti bisa istiqomah, bisa ada bahan yang bisa dibagikan setiap kajian insyaallah. Karena biasanya barho, habis bubar boho, ya insyaallah. Baik, ini surah apa? Surah An-Nasr. Surat naon Ustaz? An-Nasr teh idza ja. Oh, idza ja. Ada orang yang harus disebutkan awal ayatnya, jadi belum tahu kalau disebut An-Nasr. Seperti hanya setemenakan surat Al-Ikhlas, padahal Al-Ikhlas itu surat kulhu. Oh, kulhu, apa baru kulhu mah. Ini surah disebut dengan atau surat yang ke-110 dari tartibus suwar. Jadi kita mengenal dalam ulumul Quran ada tartibus suwar, ada tartib nuzul, ada sababun nuzul, ya. Ada tartib suwar. Tartib suwar itu artinya urutan surat dalam Al-Quran. Dimulai dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, terus Ali Imran, terus An-Nisa, terus Al-Ma'idah, Al-An'am, Al-A'raf, terus sampai berhenti di mana nih berhentinya nih, ya? Sampai mana berhentinya nih? Bu, habis Al-A'raf apa? Al-Anfal, terus At-Taubah, Yunus, Hud, salah, Yusuf. Sudah selesai lagu A, sudah selesai dulu lagu B belum ya? Yunus, Hud, Yusuf, terus Ar-Ra'd, Ibrahim, terus Al-Hijr, terus An-Nahl, Al-Isra, Al-Kahfi. Ini sambil lihat enggak nih? Jadi kalau bisa minimal tahu nama-nama surat dan urutannya. Itu disebut dengan tartib. Tartib itu seperti kita bilang tertib. Tertib itu apa? Berurutan. Ya, maka tartib itu urutan. Tartibus suwar. Suwar dari kata surah. Jamaknya suwar. Suwar itu berarti surat-surat. Tertib urutan surat-surat dalam Al-Qur'an. Dimulai daripada Al-Fatihah, diakhiri dengan surah An-Nas.
Ada juga yang disebut dengan tertib nuzul. Tertib urutan nuzul turunnya Al-Quran, turunnya ayat, turunnya surah dalam Al-Quran. Dimulai dari apa? Al-Alaq, bukan Al-A'la, tapi Al-Alaq, ayat 1 sampai 5. Enggak sempurna, enggak lengkap satu surat, tapi ayat 1 sampai 5. Diakhiri dengan apa? Wahyu yang terakhir surat apa? Al-Maidah ayat berapa? Ayat sekian dan terima kasih. Ya, ayat 3. Tapi itu dalam pendapatnya para ulama itu bukan benar-benar wahyu terakhir. Itu hanya wahyu yang menjelaskan sempurnanya ayat dan wahyu Al-Qur'an dan hukum Al-Qur'an serta sempurnanya nikmat Allah. Tapi dari situ Nabi masih ada waktu, umurnya masih hidup sampai sekitar 80 hari, ada beberapa wahyu yang turun. Dan wahyu terakhir yang turun, ayat yang terakhir yang turun itu adalah surah Al-Baqarah ayat 281. 281. Sebelum ayat yang panjang tentang hutang, ya kan? Nah, sebelumnya itu. Ya, sebelumnya itu adalah surah Al-Baqarah ayat 281. Itu wahyu yang terakhir. Bunyinya wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Itu bunyinya. Wattaqu, dari peringatan terakhir, ya, peringatan terakhir. Dan takutlah kalian kepada satu hari kalian semua akan dikembalikan kepada Allah, ya, dan akan dibalas setiap jiwa terhadap apa saja yang sudah dia lakukan dan dia tidak akan dizalimi. Itu wahyu terakhir. Tapi kalau dalam bentuk surah lengkap turun, surat terakhir yang secara lengkap turun, itu adalah surat ini yang kita bahas. Surat apa? An-Nasr. Jadi satu surat lengkap ini, lengkap ayat pertama sampai akhir. Satu surat sebagai surat yang terakhir turun adalah surah An-Nasr. Ini turun setelah surah At-Taubah. Ya, lengkap satu surat turun adalah surat An-Nasr. Maka ini surat disebut dengan surah Madaniyah atau Makkiyah. Madaniyah. Ya, meskipun turunnya tidak di Madinah. Turunnya di Mekah. Kok bisa disebut Madaniyah tapi turunnya tidak di Madinah? Karena kita ya mengetahui bahwa patokan Madaniyah Makkiyah itu bukan tempat, tapi apa? Hijrahnya Nabi. Jadi sebelum hijrah Nabi disebut ayat-ayat Makkiyah. Setelah hijrahnya Nabi disebut ayat-ayat Madaniyah. Jadi meskipun turunnya di Mekah, tapi kalau dia turun setelah hijrahnya Nabi, maka disebutnya dengan Madaniyah. Termasuk surah An-Nasr ini. Dia turunnya di Mekah. Di mana? Disebutkan di Mina. Tapi turunnya setelah hijrah. Mina di mana Mina? Di Mekah atau di Madinah? Di Mekah. Maka meskipun turunnya di Mekah, tapi setelah hijrah disebut dengan Madaniyah. Itu patokan Madaniyah dan Makkiyah. Tidak lagi bicara tentang tempat turunnya, tapi waktu turunnya. Setelah hijrah atau sebelum hijrah. Nah, ini termasuk surah Madaniyah, ya, surah yang turun setelah hijrah Nabi SAW. Dan kata Al-Hafidh Ibnu Katsir, dia turun di waktu haji wada, haji yang terakhir, haji perpisahan. Wada artinya apa? Perpisahan haji yang terakhir. Wada'an artinya adalah perpisahan. Dan turunnya di Mina. Nah, disebut juga dengan surat At-Tawdi'. Ini surat An-Nasr disebut juga dengan surat At-Tawdi'. Jadi kata apa? Sama tadi, wada'an, wada'i, wadi'u, tawdi'. Tawdi' artinya apa? Perpisahan. Kenapa disebut dengan surah At-Tawdi'? Karena ini surat berbicara tentang dekatnya ajal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini surah sebenarnya adalah berita tentang sudah dekatnya ajal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka disebut juga dengan apa? At-Tawdi'. Dan surat ini berbicara tentang paling tidak dua hal besar. Yang pertama tentang kemenangan umat Islam. Kemenangan Islam, ya,
Al-fathu di situ ditetapkan oleh para ulama tafsir, maksud daripada kata wal fathu itu adalah fathu Makkah. Futuh Makkah, ya, pembebasan kota Makkah, kemenangan kota Makkah. Artinya kemenangan kaum muslimin di kota Makkah Al-Mukarramah. Dan masuk Islamnya para suku-suku yang ada di sekitar Jaziratul Arab, masuk mereka kepada Islam secara berbondong-bondong. Ini ayat tentang ini, ya, tentang bagaimana Allah berikan hidayah kepada manusia, begitu banyak mereka berbondong-bondong masuk Islam. Yang kedua, ya, ayat ini berkaitan tentang apa? Tadi tentang qurbi ajali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah dekatnya ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini muqaddimah daripada surah ini. Kita masuk per ayat. Idza jaa nasrullahi wal fath. Idza jaa, apabila datang nasrullah. Kata nasrun itu artinya adalah pertolongan. Dan yang disebut dengan nasrun itu pertolongan dalam menghadapi lawan. Kalau kita bertanding, kita berduel, lalu kita mendapatkan pertolongan dari seseorang sehingga kita menang melawan lawan tersebut, itu nasrun namanya. Ya, nasara yansuru nasron, nasrun. Nasrun itu adalah pertolongan. Nah, kata nasrun di sini, pertolongan ini disandarkan dengan lafaz Allah. Jadilah nasrullah. Untuk memberitahu kita apa? Bahwa sesungguhnya pertolongan ini dan kemenangan ini dari siapa? Dari Allah. Ya, maka itulah yang paling penting dalam setiap kemenangan. Nanti kita akan belajar dari ayat ini betapa betul-betulnya Nabi mengakui semua kemenangan dan pertolongan ini datangnya dari Allah. Bahkan nanti kita dapati Nabi datang masuk ke Futuh Makkah tidak dalam keadaan membusungkan dadanya, tidak dalam keadaan sombong angkuh, ya, tidak dalam keadaan seperti orang-orang diktator, ya, tapi Nabi sambil menundukkan badannya, sambil menundukkan kepalanya, kemudian melaksanakan sholat 8 rakaat. Ya, apakah kemudian sholat 8 rakaat ini adalah sholat duha? Ada yang menyebutnya sholat duha, sabihatad duha. Ada juga yang menyebutnya sholatul fathi, sholat kemenangan. Terus, betul hidayah. Biasa dibagikan. Ada yang disebut juga dengan apa? Sholatul fathi. Apa artinya sholatul fathi? Sholat kemenangan. Dan itu dilakukan juga oleh Sa'ad bin Abi Waqqas ketika apa? Ketika membebaskan kota Persia dalam perang apa? Qadisiyah. Ya, Persia yang disebut dengan negara adidaya saat itu, Masya Allah, mampu kemudian, ya, dikalahkan oleh pasukan kaum muslimin yang jumlahnya lebih sangat sedikit, begitu. Nah, maka kemudian yang harus kita pahami bahwa ketika kita mendapatkan nasrun, pertolongan dalam menghadapi lawan, dalam menghadapi masalah, atau ketika kita mendapatkan kemenangan, hakikat daripada kemenangan dan pertolongan itu dari siapa? Dari Allah. Ya, maka di sini melatih diri untuk tidak ujub, tidak takabur. Sukses nih kegiatan, jangan sampai muncul dalam hati kita, lamun saya memoal, nah itu ujub. Kalau dikedalkan, kalau sampai diomongkan, itu takabur namanya. Memang saha di dia teh, nah lah gitu tah. Nah, jadi harusnya nanti malah apa harus dilakukan? Memperbanyak beristighfar. Dengan ayat ini nih kita akan lihat. Maka sesungguhnya kita nggak bisa apa-apa kalau tidak karena pertolongan Allah. Ya, mulut kita nggak bisa dipakai ngomong kalau tidak ditolong oleh Allah. Tangan kita nggak bisa bergerak kalau tidak digerakkan oleh Allah. Kaki kita tidak bisa melangkah kalau tidak dibuat melangkah oleh Allah. Jadi betul-betul ini adalah pertolongan siapa? Pertolongan Allah. Ini sikap seorang mukmin muslim
ketika mendapatkan nikmat, ketika mendapatkan kemenangan, pertolongan, dia mengatakan sebagaimana dikatakan oleh Nabi Sulaiman, "Hadza min fadli Rabbi." Ini semua adalah karunia dari siapa? Dari Allah Tuhanku. Ya, bukan seperti Qarun, "Inna ma utituhu ala ilmin indi." Sesungguhnya semua ini karena ilmu yang diberikan kepadaku. Nah, ini kan orang sombong. Ya, jadi ini karena dinisbatkan kepada dirinya, selalu kata saya, karena saya. Nah, itulah awal daripada ujub yang melahirkan kesombongan. Nah, maka Allah tegaskan di sini, kemenangan pembebasan kota Makkah itu adalah nasrullah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Wal fathu, dengan kata al fathu itu berasal dari kata fataha. Al fathu asalnya daripada fataha. Dalam bahasa Arab itu Masya Allah ya, yang sudah belajar bahasa Arab, satu kata bisa jadi berapa kata? 94 kata lainnya. Ya, dari satu kata ke samping 12, ke bawahnya lagi bisa ya puluhan kata. Dikata fataha, fataha, fatahu, fatahat, fatahata, fatahna, fatahta, fatahtu, ma fatahtum, fatahti, fatahtu, ma fatah. Tuna fatahtu fatah. Nah, belum yaftahu yaftahani yaftahuna taftahu taftahani yaftahna taftahu taftahani taftahuna taftahina taftahani taftah. Naftahu naftahu. Belum apa lagi? Gimana, Debbie? Yang udah belajar? Ya, iftah 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 iftahna la taftah la taftah la taftahu. Masya Allah. Di satu kata bisa kemudian berkembang menjadi puluhan kosakata yang lain. Makanya Masya Allah, kita belajar bahasa Arab itu mudah. Yang susah itu belajarnya. Ya, mau belajarnya susah. Ini boleh sambil ngeteh, boleh? Boleh ya, silakan. Yang mau ngeteh tinggal ke belakang, Pak Haji, boleh? Silakan. Ada ngeteh, ada ngopi bisa langsung sambil nggak apa-apa. Oke, jadi kata ini, kata al-fathu artinya membuka, iftah, miftah itu artinya kunci. Fatahtul bab, aku telah membuka pintu. Kata fatah itu artinya membuka, tapi kemudian diartikan dengan kemenangan. Kenapa? Karena dengan kata fatah ini terbukalah gerbang yang selama ini tertutup, terbukalah jalan yang selama ini tertutup. Ya, maka disebut sebagai al-fathu, ya. Atau disebut juga dengan futuh, ya. Jamaknya futuhat. Ya, futuhat itu artinya apa? Kemenangan-kemenangan. Bukan hanya satu futuh, bukan hanya satu kemenangan, tapi kemenangan. Ya, maka lebih dikenal dalam Islam itu bukan ekspansi. Kalau orang-orang mengenal sebuah negeri itu kemudian menguasai negeri-negeri yang lain, disebut dengan apa? Ekspansi, kan? Penjelajahan, ekspansi, bahkan kesananya penjajahan. Kalau dalam Islam disebut dengan futuhat. Futuhat itu apa? Pembebasan. Apa yang dibebaskan? Nanti ada dalam bahasan ini. Apa yang dibebaskan oleh Islam? Ya, jadi betul-betul Islam datang membawa rahmat bagi seluruh alam semesta. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa seluruh ulama sepakat bahwa al-fathu di sini yang dimaksud dalam ayat ini adalah fathu Makkah atau pembebasan kota Makkah. Dan orang-orang Arab, suku-suku Arab di sana, namanya suku ya, kabilah-kabilah itu memang menunggu kabilah yang paling besar. Kabilah terbesar adalah kabilah Quraisy. Suku terbesar adalah suku Quraisy. Maka suku-suku yang kecil, suku-suku Arab yang ada di sekitarnya menunda mereka masuk Islam, menunggu pembebasan kota Makkah. Jadi mereka itu yakin kalau Nabi Muhammad bisa kembali ke Makkah dan membebaskan kota Makkah, berarti dia benar Nabi. Dan berarti pantas layak untuk kemudian mereka masuk ke dalam agama Islam. Kalau bisa sampai mengalahkan suku Quraisy, berarti tidak ada yang bisa mengalahkan, karena suku Quraisy dianggap sebagai suku yang paling besar. Nah, maka ketika mereka melihat Nabi SAW dengan 10.000 sahabatnya datang membebaskan kota Makkah, barulah mereka yakin, dan disitulah mereka afwaja yadkhuluna fi dinillahi afwaj. Berbondong-bondong mereka masuk Islam. Ya, berbondong-bondong. Ya, dan itu
Karena sifat atau kebiasaan karakteristik orang-orang suku itu melihat kepala-kepala kabilahnya. Kalau kepala kabilahnya A, maka semuanya juga akan ikut. Kemudian dalam riwayat Al-Baihaqi, nah ini kisah yang lain, ketika turun surat ini, maka Rasul kemudian memanggil anaknya. Anak Nabi ada berapa, Bu? Anak Nabi ada berapa? Ada berapa, Pak? Ada 7. Yang perempuan ada berapa? Ada 4. Yang laki-laki ada 3. Yang 4 siapa saja? 1, 2, 3, 4. Ya. Siapa aja, Bu? Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah. Kalau laki-lakinya? Abdullah, Ibrahim, kayak Setiawan, Qasim. Ini kayaknya lebih hafal daftar nama ini, daftar harga barang ini daripada daftar nama anak Nabi ini. Kalau kita ketemu Nabi nanti ditanya, ayo sebutin nama anak-anak saya. Aduh ya Rasul, tak apal. Kira-kira kumaha? Malu tidak? Katanya cinta sama Nabi. Orang sekarang ngefans sama artis aja sampai tahu nomor sepatunya, tahu istri barunya, tahu suami barunya, tahu anak bayinya yang lahir, laki atau perempuannya. Ciri nawain nepi ka apa? Ada tanda tompel di belakang punduknya atau pundaknya, sampai setahu itu ya, kepada artis yang bahkan dia tidak akan peduli kepada kita nanti di hari akhir. Bagaimana kita tidak merasa malu kepada Nabi kalau kita tidak kenal dengan Nabi kita? Ini penting. Apalagi kita berbicara tentang Fatimah. Semua anaknya Nabi SAW sudah meninggal sebelum Nabi. Ya, hanya satu daripada anak Nabi yang masih hidup ketika Nabi wafat. Siapa dia? Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Fatimah ini, oh masya Allah, ya. Kalau ibu-ibu butuh kisah inspiratif, ya, yang real woman, superhero, yang benar-benar superhero, inilah dia. Inilah sosok yang layak, pantas untuk dikaji, dipelajari, didalami, dibaca, dihayati perjalanan hidupnya. Bahkan Nabi yang menyebut dia termasuk Miss Universe. Kalau hari ini orang menyebut Miss Universe itu kriterianya apa? Selalu urusan apa? Fisik. Betul tidak? Ya, nonsen tuh mereka mengatakan bukan fisik. Fisik ujungnya. Karena yang cacat jadi enggak Miss Universe? Enggak ada. Yang cacat tubuhnya jadi Universe boro-boro. Ditolak dari awal juga. Ya, walaupun dia cerdas, walaupun dia punya keahlian, tapi dia cacat, maka dia tidak termasuk kategori Miss Universe. Tapi dalam Islam, Masya Allah, ya, dalam Islam orang tidak diukur dengan daging dan tulang, tapi yang diukur adalah apa yang wukira fi qalbih, yang bergejolak di dalam hatinya dan apa yang dia lakukan. Itu yang diukur dalam Islam. Nah, dari semua manusia Nabi memilih 4 nisaul alamin, Miss Universe. Apa artinya Miss itu? Miss apa artinya Miss? Tak apa jika ada Miss aja. Miss punten Miss, apa Miss itu? Miss ya, Miss apa Miss? Ya, putri artinya putri sejagat gitu kan, ratu sejagat. Universe artinya alam, ratu sejagat, ya, wanita terbaik sealam. Kan ada pemilihannya kan, pilihannya ada. Nah, maka Nabi menyebut nisaul alamin, ya, wanita terbaik di seluruh alam itu ada 4. Kata Nabi SAW. Di sini kalau kita mau mencetak anak-anak perempuan kita dengan menjadi anak perempuan yang terbaik, wajib kurikulumnya ada pada 4 orang ini. Yang pertama siapa? Maryam binti Imran. Yang kedua Asiyah, bukan Aisyah, Asiyah binti Muzahim. Yang ketiga Khadijah binti Khuwailid. Yang keempat Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang harus didengarkan oleh anak-anak kita. Ya, makanya sejak kecil anak-anak kami
Ya, di TA Ashku itu diajarkan begitu. Aku ingin sesuci Maryam. Ya, sebijak semulia Fatimah, sebijak Khadijah, ya, semulia Fatimah, apalagi sehebat Khansa, setangguh Asia. Ulangi, aku ingin. Jadi tanamkan sejak kecil cita-cita ingin seperti superhero yang sesungguhnya itu. Ingin sesuci Maryam, setangguh Asia, sebijak Khadijah, semulia Fatimah, secerdas Aisyah. Nah, kalau tambahin ya, sehebat Khansa. Nah, itu bukan aku ingin seperti Cherry Bell. Kan gitu kan. Atau ingin seperti ada. Nah, ini Cinderella misalnya. Ini tokoh-tokoh ya, fiktif atau tokoh-tokoh rusak ya. Yang kalau apakah kita rela anak-anak perempuan kita seperti itu? Apakah tidak mau anak-anak perempuan kita seperti yang tadi kita sudah sebutkan? Itu tergantung abawahu, kata Nabi. Abawahu itu apa? Bapaknya, ibunya. Nggak ada yang lain. Bapak dan ibu yang punya warna untuk diwarnai apa keturunannya. Nah ini Fatimah. Ya Masya Allah. Bisa dipelajari tentang Siti Fatimah. Fatimah ini anak perempuan yang paling mirip dengan Nabi SAW. Cara jalannya, cara segalanya paling mirip dengan Nabi. Dan Fatimah ini anak Nabi. Tapi tahukah ibu-ibu, tangan Fatimah itu kasar, Bu. Tangan ibu kasar atau tidak? Tangan Fatimah kasar. Kenapa? Sering ngajin. Ngajin itu apa? Bikin roti. Bikin sendiri rotinya. Masak sendiri. Kalau kita, Masya Allah, serba ojek, GoFood, GrabFood, seafood, dan segala macam ya. Shopee, COD, kan gitu. Dan ini perhatian Pak, punya anak perempuan mau menikah, ajarkan dulu bisa masak. Ini Masya Allah, masak air aja gosong. Gimana ceritanya coba? Suaminya dikasih makan pagi energen, siang hoki jelly malam kasih promah akhirnya gitu kan. Ya, nggak bisa masak gitu kan. Ya Allah. Jadi banyak manja karena banyak nonton sinetron, drama Korea, idealisme palsu. Baca dong Fatimah binti Muhammad. Baca ya Nisaul Alam biar tahu bahwa jadi seorang itu harus merih. Jadi manusia itu harus betul-betul berkhidmat. Gitu. Kalau sekarang semua serba instan, ya Masya Allah. Terbayang bagaimana generasi kita di masa yang akan datang. Ini peralihan memang ya dari generasi model kita kan masih ya generasi apa namanya handphone aja dulu belum ada kan, generasi telepon pun mungkin masih diputer-puter teh gitu kan. Nah, itu Masya Allah. Oke, Bapak Ibu Allah, ketika ayat ini turun, Rasul panggil Fatimah. Wahai Fatimah, sesungguhnya telah disampaikan kepadaku dekatnya ajalku, kata Rasul. Maka Fatimah menangis. Aisyah melihat Fatimah menangis. Ya, kemudian tiba-tiba Fatimah tersenyum. Ya, kemudian nanti Aisyah bertanya, "Kenapa wahai Fatimah, aku cemburu kepadamu. Kau tiba-tiba menangis dan kau tiba-tiba tersenyum. Kenapa ya? Apa alasannya wahai Fatimah?" Kata Fatimah, ya Nabi SAW membisikkan ya di telingaku bahwa telah dekat ajal dan aku merasa bersedih ketika mendengar itu. Ayahku akan meninggalkanku. Tapi ketika kemudian aku menangis, dia membisikkan lagi di telingaku bahwa setelahnya Nabi, maka aku pun akan menyusulnya. Karena itulah aku menjadi bahagia. Nabi mengatakan, la tabki fa innaka awwalu ahli lahikun bi. Jangan nangis Fatimah, karena engkau lah yang pertama kali akan menyusulku. Kira-kira kalau bapak mau meninggal, terus ngomong sama istri, "Bu, jangan nangis karena setelah bapak juga ibu." Kira-kira bakal nambah nangis apa bahagia? Nangis, bukan bahagia. Ya bapak nangis. Jadi bullshit namanya cinta yang itu tuh ya. Ujungnya malah apalagi yang meninggalnya istrinya. Bapak malah langsung emot nusanes kan. Nah gitu hadirin. Nah maka Fatimah mengetahui bahwa memang dunia ini darul bala. Dunia memang tempat musibah, tempat ujian, tempat fitnah. Darul ni'am, tempat nikmat sesungguhnya adalah
di surga. Makanya Nabi itu ditawari oleh Allah mau tinggal lebih lama alal ibad, ya ilal ibad, kumpul lagi dengan hamba-hamba sekian lama, atau ila rabbil ibad, kepada Robnya hamba-hamba. Kalau memang sudah selesai misiku ya Allah, maka aku ingin memilih kembali kepadamu ila rafiqil a'la. Kalau bapak yang ditawari kira-kira masih badai teras di dia atau nape badai ayana wae, kira-kira jawabannya kumaha? Engke wae. Ya Allah, hayang naon deui atuh, ya kan? Ada mata Allah. Nabi dikasih pilihan begitu, Nabi pilih. Maka Nabi di akhirnya mengatakan ila rafiqil a'la, ingin bersama dengan, berteman dengan al-a'la yang maha tinggi. Itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi mah dikasih pilihan begitu. Makanya kita nggak dikasih pilihan sama malaikat, karena pasti milihnya pengen lebih lama. Walaupun usia udah 100, pengen lama lagi gitu kan. Tapi Nabi Musa pernah meminta kepada Allah, ya Allah, bisakah aku dikasih umur panjang? Bisa. Sampai apa? Tapi setelah aku dikasih umur panjang, ujungnya mati juga. Ya ujungnya mati juga. Ya kalau ujungnya mati juga, mendingan sekarang aja ya Allah matinya. Begitu. Jadi ibu, bapak pengen kapan? Sekarang aja juga, bagaimana? Yang penting husnul khatimah. Nah, maka dalam ayat ini ya menunjukkan bahwa pertolongan Allah dan kemenangan ini datangnya dari Allah dan tidak bisa direkayasa oleh manusia. Ini yang menarik. Jadi bukanlah kita yang bisa menentukan, bukan Nabi menentukan nanti tahun ke-8 kita bisa menang. Ya enggak bisa begitu. Nabi hanya menyampaikan, kata Allah kita akan mendapatkan Futuh Makkah. Bahkan futihat lana abwabus Syam, dibukakan untuk kita pintu-pintu Syam. Futihat lana abwabul Furs, dibukakan untuk kita pintu-pintu Persia. Nabi hanya menyebutkan itu sebagai bisyarah, ya kabar gembira dari Allah, tapi Nabi tidak bisa menetapkan kapannya terjadinya, itu tidak bisa ditetapkan. Hanya Allah yang tahu. Kenapa? Karena ini murni nasrun minallah. Pertolongan dari siapa? Dari Allah. Makanya al-insan, ya, manusia fit tafkir, hanya bisa berfikir dan berikhtiar berbuat. Wallahu fit taqdir, dan Allah lah yang menetapkan takdirnya. Kita boleh berencana, kita boleh membuat. Aradna syai'a wa aradallahu syai'a wa iradatullah fawqa iradatina. Kita punya keinginan, Allah punya keinginan. Keinginan Allah di atas keinginan kita. Maka sandarkan semuanya kepada Allah dan harus yakin pilihan Allah pilihan yang terbaik untuk kita. Nah, dalam hal tentang Al-Fathu tadi, ya, bahwa Allah mendatangkan kemenangan, pembebasan dalam bentuk Al-Fath. Dalam Islam, Bapak dan Ibu Allah, futuhat dalam Islam, pembebasan di dalam Islam, pembebasan negeri-negeri dalam Islam ketika Rasul mengirimkan utusan-utusannya. Ya, ketika sudah sampai di Madinah dikirim utusan-utusan, dikirim utusan ke Romawi, dikirim utusan ke Habsyi, dikirim utusan ke Yaman untuk menyampaikan misi-misi itu. Ya, dan ada kisah menarik ketika di masa perang Qadisiyah melawan Persia. Waktu itu komandonya ada di tangan Sa'ad bin Abi Waqqas. Pemimpinnya waktu itu adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar mengutus Sa'ad bin Abi Waqqas sebagai pemimpin pasukan. Sa'ad bin Abi Waqqas kemudian mendapatkan surat daripada Rustum, panglima Persia, untuk mengirimkan utusannya mau untuk apa? Bernegosiasi. Dikirimlah Mughirah ibn Syu'bah bertemu dengan Rustum. Di situ terjadi perdebatan. Ya, di situ terjadi perdebatan atau terjadi tanya jawab antara Rustum dengan Mughirah bin Syu'bah, atau yang lebih tepatnya lagi dikirim bahkan bukan Mughirahnya, yang paling kecilnya, prajurit yang paling kecilnya namanya Rabi' bin Amir. Rabi' bin Amir itu kelasnya kelas prajurit, Pak. Coba bayangkan untuk negosiasi dengan panglima perang sekelas Rustum yang punya Persia sebesar itu, yang dikirim malah prajuritnya, Pak. Tapi visinya sama prajurit dengan pimpinannya. Nah, ketika datang menghadap Rustum dengan penuh gagah berani, bahkan bawa tombak merobek permadani yang dibuat oleh Rustum. Rustum sengaja memerintahkan kepada pasukan, buat semegah mungkin, kita lihat bagaimana reaksinya. Apakah dia terlena dengan kemegahan? Ternyata boro-boro, Pak. Rabi' bin Amir melewati itu dengan penuh gagah berani, bahkan tombaknya menyeret permadani dan merobek itu semua, Pak. Bahkan dibuat itu namanya apa? Gapura itu agak rendah supaya apa? Pas masuk harus nunduk. Tapi yang dilakukan oleh Rabi' bin Amir gimana? Dia balik badannya,
ya. Jadi pas masuk gimana? Sambil nungging, Pak. Kebayang, Pak? Oh, itu luar biasa itu. Ini negosiator luar biasa itu. Padahal kelas prajurit. Jadi dia tahu, wah ini tahu nih supaya nunduk nih kalau masuk. Makanya dia balik badan, kuda tetap maju, tapi dia sambil nungging. Nah, jadi wah pokoknya dihina sedemikian rupa lah. Nah, kemudian dan dia tidak melihat-lihat. Mungkin kalau kita jadi negosiator, cegana, wah bagus sekali. Kan semua apa dipasang. Itulah kebanyakan gagalnya negosiasi itu keluar daripada judul utama kita. Ditawari ini itu dulu di belakang, judul utamanya lupa. Pesan amanat rakyatnya nggak kesampaikan. Nah, adapun Rabi' bin Amir dan pasukan muslimin dari sejak pasukan terkecil sampai pasukan terbesar sama. Ketika ditanya, nah ini jawabannya. Apa tujuanmu ke sini? Untuk apa kamu datang? Kalau kalian mau harta benda, kami siapkan untuk kalian. Kalian mau apa? Kalian mau tanah, kami akan berikan. Sampai begitu, Pak. Maka Rabi' bin Amir mengatakan ini, laqad ibta'athana Allah, sesungguhnya Allah telah mengutus kami semua untuk membawa 3 misi. Apa misinya itu? Linukhrijal ibad, untuk mengeluarkan manusia. 1, min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad, dari perbudakan. Ini yang paling dibenci oleh para raja kan? Dihilangkannya perbudakan. Kami datang untuk membebaskan perbudakan. Dibebaskannya manusia, diperbudakan sesama manusia menuju ibadati rabbil ibad, menuju penghambaan hanya kepada Rabbnya ibad, yaitu Allah. Ini yang pertama misinya. Maka Islam dibawa kemanapun tujuannya ini, menghilangkan perbudakan sesama manusia. Tidak boleh ada ketimpangan yang terlalu jauh antara orang kaya dengan orang miskin, sampai-sampai orang kaya mengeksploitir orang miskin sedemikian rupa seperti binatang. Ini yang tidak boleh ada dalam Islam. Yang kedua apa? Min juril adyan ila adlil Islam. Kami datang untuk membebaskan manusia dari kezaliman agama-agama. Karena sejak dulu, Pak, sejak dulu agama dijadikan alat untuk mengeksploitasi manusia, baik di Romawi, di Yunani, di India, dijadikan agama itu alat untuk menjajah manusia, mendolimi manusia. Maka datanglah Islam untuk membebaskan itu dari kezaliman agama kepada keadilan Islam. Yang ketiga apa misinya? Membebaskan manusia dari dikit dunia, sempitnya dunia, kepada si'atil akhirah, luasnya akhirat. Karena kalau kita memikirkan nikmat dunia, senikmat-nikmatnya dunia, tetap tidak akan ada tidak akan abadi, selalu ada batasnya. Ini 3 misi yang disebutkan oleh Rabi' bin Amir sebagai misi futuhat di dalam Islam. Sudah adzan, kita cukupkan dulu, Pak Haji, atau gimana? Adzan dulu sahabat. Barakallahu fikum. Baik, hadirin Allah. Alhamdulillah. Baik, jadi kita sampai di ayat yang pertama ya. Jadi berbicara tentang pembebasan Islam. Maka kalau kemudian orang mengatakan Islam disebarkan dengan pedang, kesan yang muncul adalah Islam itu bengis, Islam itu kejam, zalim. Padahal ya Allah, ya, Islam datang untuk pembebasan dari semua itu. Makanya konsep perang di dalam Islam itu ditawarkan setelah tawaran untuk aslim, berislam. Maka kemudian kalau masuk Islam itu kerajaan tetap miliknya mereka, kekuasaan tetap miliknya mereka. Kalau mereka Islam. Kalau tidak Islam, maka yang kedua adalah apa? Bayar jizyah. Mereka boleh tetap dalam agama tapi berada dalam kekuasaan Islam dan mereka hanya membayar jizyah. Yang hitungannya umat Islam masih lebih besar tanggung jawabnya itu mengeluarkan zakat, dan itu zakat dalam banyak bentuknya, zakat mal, zakat pertanian, zakat perdagangan dan sebagainya. Mereka hanya diberikan kewajiban jizyah. Kalau itu 2 tidak mau, baru yang ketiga ditawarkan diajak untuk berperang. Dan konsep berperang pun ada aturan dalam Islam. Maka misi ini yang harus diketahui oleh kita semua disebarkan. Jadi Islam itu disebarkan betul-betul dengan rahmat dan datang membawa rahmat, sehingga ketika Islam datang ke sebuah negeri, kadang di negeri tersebut kaumnya lebih condong kepada kaum muslimin, dipimpin oleh kaum muslimin daripada dipimpin oleh pemimpin mereka yang seagama dengan mereka. Kenapa? Karena mereka merasakan keadilan Islam. Nah ini hadirin.
Dan Nabi SAW mengingatkan kepada kita bahwa Konstantinopel dan juga Romawi akan dimenangkan oleh kaum muslimin. Konstantinopel sudah terbuka. Janji Nabi yang pertama sudah tertunaikan oleh seorang pemuda yang usianya masih berapa tahun? Usianya masih 21 tahun. Namanya siapa? Muhammad Al-Fatih. Di usia 21 tahun sudah bisa membuktikan nubuahnya Nabi SAW. Lalu siapakah yang nanti akan membebaskan kota Roma? Akankah dari keturunan kita? Kalau bacaannya masih bacaan apa? Shinchan, ya. Doraemon, ya. Akankah bisa menjadi pembebas kota Roma? Allah. Maka disinilah penting kita punya visi yang jauh ke depan, melahirkan generasi-generasi yang siap membawa peradaban Islam. Karena peradaban ini adalah peradaban satu-satunya yang bisa membawa rahmat untuk seluruh alam. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayah untuk kita semua. Insyaallah di bab berikutnya ayat yang kedua dan ketiga lanjutkan di pertemuan yang akan datang insyaallah. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Barakallahu fikum.